Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Aprilia Amini, NPM 3062056033, dan rekan-rekan saya ada Ahmad Royhan, Eka Novitasari, dan Rariani Susanti. Kami dari kelas 01, semester 3, program studi pendidikan guru sekolah dasar STIKI PGRI Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari SSI MPD. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai teori kognitif dan aplikasinya. Baik, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Kita masuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kognitif. Nah, istilah kognitif ini berasal dari kata cognition yang padanan katanya yaitu knowing, berarti mengetahui. Dalam arti luas, cognition ataupun kognisi ini ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi sangat populer dan menjadi salah satu wilayah atau ranah psikologi manusia yang meliputi setiap perilaku mental, berkaitan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, dan keyakinan. Kita masuki pembahasan yang kedua mengenai dasar. Teori kognitif ini didasari oleh pandangan adanya mekanisme dan proses pertumbuhan, yaitu dari bayi, kemudian anak berkembang menjadi individu yang dapat bernalar dan berpikir menggunakan hipotesis. Asumsi dasar yang melandasi deskripsi demikian ialah pengertian dari Jean Piaget mengenai perkembangan intelek dan konsepsinya tentang hakikat kecerdasan. Jadi, ada beberapa pendapat para ahli mengenai teori belajar kognitif ini sendiri. Yang pertama ada dari Jean Piaget, yang kedua ada Jerome S. Bruner, dan yang ketiga ada David Paul Ausubel. Data diri Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernest van Glosserveld, Jean Piaget adalah juga perintis besar dalam teori konstruktivisme tentang pengetahuan. Jean Piaget lahir di Swiss pada 9 Agustus 1896 dan wafat pada 16 September 1980. Pendapat tentang Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya yang didasarkan atas mekanisme biologi, yaitu perkembangan sistem saraf. Dengan semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuannya. Data diri. Jerome Seymour Brunner adalah seorang psikolog Amerika yang membuat kontribusi signifikan untuk psikologi kognitif manusia dan teori belajar kognitif dalam fisiologi pendidikan. Brunner adalah peneliti senior di Fakultas Hukum Universitas New York. Ia lahir di New York pada 1 Oktober 1915 dan wafat pada 2 Juni 2016. Pendapat Jerome S. Brunner. Dalam pembahasan perkembangan kognisi, Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan pada tingkah laku seseorang. Bila Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif berpengaruh pada perkembangan bahasa seseorang, maka sebaliknya Brunner menyatakan bahwa perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perubahan kognitif. Data diri David Paul Ausubel. David Paul Ausubel adalah seorang psikologi asal Amerika Serikat. Kontribusinya yang paling signifikan adalah di bidang psikologi pendidikan, ilmu kognitif, dan pembelajaran pendidikan sains pada pengembangan dan penelitian tentang advert organizer. Sejak tahun 1960, Ausubel lahir pada tanggal 25 Oktober 2018 dan wafat pada tanggal 9 Juli 2008. Selanjutnya, pendapat David Paul Ausubel. Teori belajar bermakna David Ausubel dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi. Yang pertama,
berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa, baik melalui ekspositori maupun inquiry. Kedua, menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan data atau informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada menurut Kowalski 1981. Selanjutnya kita mengenai cara atau aplikasi teori belajar kognitif. Dalam perkembangannya, setidaknya ada 3 teori belajar yang berasal dari teori kognitivisme ini, yaitu pertama, mengenai teori perkembangan Piaget, kedua, kognitif Barner, ketiga, teori bermakna Ausubel. Ketiga tokoh teori penting ini yang dapat mengembangkan teori belajar kognitif. Dari ketiga macam teori di atas, jelas masing-masing mempunyai implikasi yang berbeda. Namun, secara umum, teori kognitivisme lebih mengarah pada bagaimana memahami struktur kognitif siswa. Dan ini tidaklah mudah. Dengan memahami struktur kognitif siswa, maka dengan tepat pelajaran disesuaikan sejauh mana kemampuan siswanya. Demikianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen atas bimbingannya dan teman-teman sekalian yang sudah menyimak video ini. Baik, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.